Halo, saya Nugroho. Dan sebagai seorang guru, saya dan banyak teman guru lainnya penasaran untuk terus menambah pengetahuan terkait isu kekerasan seksual. Jadi kali ini saya sudah bersama Mbak Kalis Mardiasih, seorang aktivis perempuan yang juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks. Apa kabar Mbak Kalis? Terima kasih buat undangannya Pak Nugroho. Sama-sama Mbak Kalis. Nah Mbak Kalis, sebagai guru nih ya, saya prihatin Mbak saat membaca banyak peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah apalagi ini terjadi di satuan pendidikan. Sebetulnya Mbak, kenapa nih seseorang menjadi korban kekerasan seksual? Itu yang pertama ya. Kemudian apa yang membuat seseorang rentan menjadi korban kekerasan seksual? Saya ucapkan terima kasih buat pertanyaannya dan terima kasih juga karena sebagai guru menaruh perhatian lebih terhadap isu kekerasan seksual di satuan pendidikan. Terkait ciri-ciri korban kekerasan seksual sebetulnya tidak ada Pak. Tetapi setiap peristiwa kekerasan seksual selalu terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Misalnya ketika Pak Nugroho mungkin pernah baca berita yang waktu itu viral. Ada seorang guru di sekolah keagamaan yang memperkosa belasan murid perempuan. Hal itu disebabkan karena guru tersebut justru menyalahgunakan jabatan yang ia miliki untuk melakukan kekerasan kepada murid. Selain itu ia juga memanfaatkan pengetahuan yang ia miliki untuk memanipulasi muridnya. Ya Mbak, saya juga dengar berita tersebut dan sangat memprihatinkan ya. Nah kalau sekarang nih Mbak, saya mau tanya. Kalau untuk kasus yang pelakunya murid dan korbannya juga murid Mbak, di mana letak ketimpangan relasi kuasanya? Pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi kalau kita bicara tentang relasi kuasa di dalam peristiwa kekerasan seksual, ternyata tidak dibentuk hanya dari perbedaan jabatan yang timpang atau hanya dari status sosial yang timpang saja. Relasi kuasa juga bisa dibentuk dari perbedaan pengalaman dan juga dari perbedaan pengetahuan. Misalnya nih dari relasi antar murid, ada murid laki-laki atau murid perempuan yang lebih punya pengalaman. Dari pengalaman yang lebih banyak itu, ia bisa memanipulasi teman perempuan maupun teman laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual. Walaupun mereka sama-sama seangkatan. Wah semakin ini ya Mbak ya, memprihatinkan. Jadi semakin deg-degan saya ini Mbak. Lalu apa lagi Mbak yang membuat seseorang rentan menjadi korban kekerasan seksual? Nah Pak, kalau menyambung cerita yang tadi, artinya korban itu biasanya tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait kekerasan seksual. Masih bingung ini Mbak saya Mbak. Menyeluruh itu gimana maksudnya Mbak? Yang dimaksud dengan menyeluruh artinya biasanya korban tidak mengerti secara menyeluruh definisi atau pengetahuan terkait kekerasan seksual. Semua tindakan yang merupakan paksaan atau ancaman atau semua peristiwa yang dilakukan tanpa izin yang mengarah kepada aktivitas seksual atau menyerang fungsi seksual seseorang atau organ dan reproduksi seksual seseorang, semuanya didefinisikan sebagai kekerasan seksual, baik pelaku dan korban saling mengenal atau tidak. Ya juga ya Mbak ya, misalnya saat kita dipanggil orang dengan panggilan yang bikin kita gak nyaman, kita boleh protes gak sih Mbak? Aduh itu sering banget sih Pak ya terjadi di tempat kerja. Misalnya nih ada ibu atau bapak guru yang dipanggil dengan sayang-sayang. Atau misalnya ada yang dikasih tambahan Bu X cantik atau Pak X ganteng. Tapi ternyata ibu atau bapak guru gak nyaman. Sebetulnya ibu atau bapak guru bisa langsung protes. Mohon maaf saya panggil nama aja ya karena saya lebih nyaman kalau dipanggil nama aja. Wah iya, ini kan kita sering ini Mbak. Dapat kiriman gambar-gambar stiker gitu ya, ada gambar perempuan seksi misalnya. Itu cukup kadang mengganggu kita gitu. Yes, risih banget Pak. Risih banget ya. Itu kira-kira bisa nggak sih kita protes kayak gitu sih? Boleh banget. Jadi Bapak atau Ibu guru kalau misalnya di dalam grup chat ada yang iseng ngirim stiker-stiker yang ditambahkan komentar-komentar pelecehan seksual yang bikin nggak nyaman, diprotes aja. Baik Mbak Kalis, lalu kenapa nih belakangan ini marak sekali berita di mana-mana mengenai kasus kekerasan seksual di sekolah?
Nah, hal yang paling penting untuk kita bicarakan nih Pak ya, maraknya kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan itu bisa jadi karena tidak adanya sosialisasi pengetahuan terkait kekerasan seksual di satuan pendidikan atau tentang bagaimana cara mengadukan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Karena sebetulnya kan tidak semua murid itu beruntung memiliki orang tua yang bisa memberikan pengetahuan terkait kekerasan seksual di level keluarga. Jadi tanggung jawabnya itu ada di satuan pendidikan. Betul banget sih Mbak. Tapi menurutku tanggung jawab itu tidak hanya di pihak sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen terkait juga bertanggung jawab atas pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Sepakat, kita kerja bareng. Siap, kita kerja bareng. Jadi Bapak dan Ibu Guru dari obrolan tadi bersama Kalis Mardiasih, kita bisa lihat betapa pentingnya perhatian satuan pendidikan terhadap isu kekerasan seksual. Sudah selayaknya satuan pendidikan mempunyai komitmen bersama dalam menciptakan ruang aman yang bebas kekerasan seksual untuk semua warga sekolah.